Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Maulana di channel Biang Wali. Terima kasih saya ucapkan untuk Anda semua yang masih setia dalam menonton video-video dari Biang Wali. Semoga apa yang Biang Wali berikan bisa bermanfaat dalam kehidupan keseharian kita, baik itu dari sisi edukasi, pembelajaran ataupun hiburan. Baik, pada hari yang cerah ini, izinkanlah saya untuk memberikan materi menyambung dari mata kuliah Linux Administrator. Pada kesempatan yang lalu, saya sudah memberitahu dan sudah memberi cara bagaimana Anda menginstal DNS server pada server Linux yang versi 15. Nah, itu hanya baru proses instalasinya aja. Nah, sekarang saya akan mengajarkan pada Anda bagaimana cara konfigurasi DNS servernya. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materi, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, di-like, di-share ke teman-teman, ke kerabat, ke keluarga, ke semuanya, agar channel ini terus berkembang dalam memberikan materi-materi yang bermanfaat. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang DNS, saya memiliki gambaran di sini. Anggaplah kita akan membuat domain sendiri, tetapi yang dibahas kali ini adalah untuk domain lokal, ya. Bukan Anda memiliki IP address, kemudian IP address publik, kemudian Anda pasang DNS melalui yang Anda dapat dari penyedia layanan DNS seperti misalnya pandi.co.id gitu ya. Nah, penyedia layanan domain. Nah, itu nanti kalau secara online sebenarnya gampang, tinggal Anda masukin aja misalnya aturan rule-nya dari penyedia layanan domain tersebut. Tapi kalau misalnya kita bekerja di ruang lingkup LAN, ya artinya nggak pakai internet juga bisa, yang penting koneksi jaringan di dalam suatu LAN itu terhubung. Nah, bagaimana cara kita membuat suatu DNS atau suatu nama untuk server yang kita akses dari dalam, ya baik Anda mengakses aplikasinya atau biasanya paling sering adalah mengakses web servernya gitu. Jadi web server lokal, ya kayak kita misal ujian di kampus itu kan servernya sebenarnya server lokal gitu ya, nggak bisa diakses dari internet. Nah, tapi bisanya hanya di dalam internet aja, itu secara lokal aja. Nah, kita buat seperti itu. Tetapi konsep dari DNS itu sebenarnya sama. Yang pertama di sini ada namanya root. Ini saya buka di tab aja, view. Nah, ini dia. Di sini contohnya kita memiliki nama nwikipedia.org titik ya di belakangnya. Nah, titik ini sebenarnya adalah root, ya, di mana kita membacanya dari belakang di sini titik. Sebagai contoh, misalnya saya buka di sini, misalnya saya ketikkan adalah bsi.ac.id, misalnya ini nama sebuah kampus ya. Nah, belakangnya sebenarnya ada titik di sini. Nah, cuman titiknya ini nggak pernah dituliskan, ya, nggak pernah ditulis. Kalau kita enter, oh maaf, bsi.ac.id titik. Nah, seperti ini, ya. Tapi titiknya ini nggak pernah ditampilkan, jadi kita hanya menulis sampai sini saja. Nah, titik ini disebut dengan namanya root domain. Oke. Kemudian di bawahnya root ini ada namanya sub root domain. Ya bisa berupa .com, .org, .ac.id seperti ini. Nah, ini namanya .ac.id seperti itu. Itu namanya subdomain. Gitu ya. Kemudian Wikipedia, ini namanya, nama dari server kita. Server kita namanya misalnya BSI, berarti sebenarnya nama domainnya adalah BSI. Kemudian ada lagi, kalau kita ketikkan di sini adalah www titik seperti ini. www ini adalah alamat dari komputer yang kita ubah dari IP address menjadi nama domain seperti itu. Oke.
Nah, jadi asal-asalnya seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan di sebuah notepad, ya. Nah ini misalnya www adalah nama komputer yang kita translasikan dari IP, misalnya 192.168.10.1 misalnya. Kemudian nama domainnya apa? Misalnya wiki, ya misalnya wiki aja gitu. Kemudian .ac, misalnya .com. Nah ini adalah sub dari domain dan titik adalah rootnya. Jadi komputer itu bacanya tapi dari belakang, kemudian subdomainnya apa, kemudian nama domainnya apa, kemudian alamat komputernya apa. Tapi kalau kita manusia bacanya dari depan, www.wiki.com. Seperti itu. Oke, nah itu adalah konsep dari domain. Nah sekarang kita masuk ke bagian konfigurasinya. Oke, silahkan dibuka servernya. Oke, ini silakan Anda login menggunakan user masing-masing. Nah, setelah Anda login, seperti biasa untuk konfigurasinya adalah Anda masuk ke bagian admin ya. Sudo min i, masukkan password Anda. Oh, maaf. Sudonya nggak boleh ditulis seperti ini. Oke. Pastikan Anda semua sudah masuk ke root dan pastikan sekali lagi Anda harus menginstal bin 9. Kalau yang kemarin nggak masuk dan nggak nyimak video saya, silahkan Anda install dulu, lihat lagi video saya sebelumnya. Oke, nah konfigurasinya itu kita lihat dulu, cek. Pertama adalah ifconfig dulu. Ifconfig, pastikan dan lihat alamat ETH1 yaitu yang mengarah ke kliennya. IP address-nya adalah 10.10.10.1. Nah, file konfigurasinya itu ada di cd, kemudian etc, kemudian di file bin. Oke, kalau kita lihat ls di sini. Nah, nanti yang kita konfigurasi adalah file bernama name.conf.local, kemudian db.127 dan db lokal. Tapi untuk db127 dan db lokal nanti kita copy dulu. Kita akan paste menggunakan nama yang lain agar nanti kalau nggak terjadi kesalahan file aslinya nggak hilang. Nah yang pertama adalah kita konfigurasi dari nano, kemudian name.conf.local. Nah pastikan bentuknya ini seperti ini ya. Nah pada tulisan yang paling bawah ini kita buat perintah baru dengan mengetikkan nama zone-nya, nama alamatnya, misalnya zone, kita buat namanya lab linux ya, .tk. tk ini teknologi komputer misalnya. Kemudian titik kutip 2, di sini ada kurung kurawal, kemudian saya tutup kurung kurawal di sini, dan jangan lupa titik koma. Perhatikan untuk penulisan ini sangat sensitif. Jadi kalau misalnya kurang koma, kurang titik koma, ini akan bermasalah. Kemudian kita buat tipenya master, titik koma, jangan lupa. Kemudian filenya yang dipakai adalah ada di etc, kemudian bin, kemudian kita buat namanya db.labtk1. Ini adalah copy dari nama db.local. Jadi yang kita pakai namanya adalah db.labtk1. Oke, kalau sudah, paling bawah lagi itu ada zone, kemudian kutip 2, ini namanya 10.10.10 titik ya, titik in addr titik
arpa ketik 2, kemudian kita tutup kurung kurawal di sini, jangan lupa titik koma ya, artinya ini pembacaannya sebenarnya dari belakang ya, dari belakang sini 10 10 10. Nah, alamat kita kan 10 10 10 1. Satunya ada di mana? Satunya nanti kita konfigurasi di lab TK titik 2-nya. Lab TK 2-nya ya. Nah, ini adalah zone-nya aja kita masukkan networknya 10 10 10. Kalau misalnya 192 berarti 192 168 10.1, berarti di sini 10, sini 168, di sini 192, seperti itu. Nah, Anda nanti tinggal cocokin aja IP alamat lokal Anda berapa di situ. Kalau saya pakai 10 10 10.1. Kemudian tipenya master. Kemudian file yang digunakan nanti adalah etc, kemudian bin garis miring db.lablinux titik, nggak usah, lablinux 2 ya, jangan lupa titik koma. Dan pastikan lagi jangan sampai ada yang salah, baik penulisan besar kecilnya, titik komanya jangan sampai kurang ya. Kalau sudah, kita save, Ctrl O, kemudian Ctrl X untuk keluar. Nah, kemudian kita akan mengcopy file db.127 dan db lokal ya, cp, kemudian db titik lokal menjadi db titik lab linux yang satu, file konfigurasi pertama. Kemudian file linux yang keduanya itu kita ambil dari db.127. Oke, kita lihat lagi, harusnya sudah ada namanya ya, db.lablinux 1 dan db.lablinux 2. Kemudian kita buka nano. Nah, kita ketikkan nano, kemudian lab db lab linux 1. Oke, filenya nanti seperti ini ya. Nah, yang kita ubah adalah di sini. Kita ubah nama localhostnya. Kita ganti dengan nama domain kita, lablinux.tk. Di sini juga kita ubah lablinux.tk. Kemudian di bawah sini kita juga ubah pada bagian localhostnya. .tk. Oke. Kemudian kita akan masukkan untuk alamatnya. Di sini kita hapus 127-nya. Kita masukkan 10 10 10.1. Oke, ini kita hapus. Kita ubah menjadi ns ya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Kita masukkan www agar komputer kita kebaca. Dan kalau misalnya kita punya konfigurasi mail, misalnya kita bisa masukkan di sini. Jadi nanti alamatnya misalnya mail.lablinux.tk seperti itu. Masukkan 10 10 10.1. Oke, kalau sudah, Ctrl O, kemudian kita enter, kita close. Kemudian kita konfigurasi yang lablinux yang kedua, db.lablinux 2-nya. Sama, lakukan hal yang sama. Kita hapus di sini. Localhostnya kita ganti lablinux.tk. Dan di sini root.lablinux.tk. Oke. Nah, di paling bawah di sini kita ganti alamat localhostnya
menjadi alamat domain lablinux.tk. Kemudian untuk PTR-nya juga sama, lablinux.tk. Kemudian di sini ada 1.0.0 ya. Di sini kita ganti aja menjadi alamat 1. Lah kok 1, Pak? Ya kan tadi di file name.local ya .conf itu kan kita masukin 10.10.10. Harusnya kan alamat kita 10.10.10.1. Nah, satunya adalah kita masukkan di sini. Ya kalau Anda misalnya 192.168 10.50, berarti yang belakangnya 50 tuh kita tulis di sini. Oke, karena saya makainya 1 ya berarti di sini saya 1. Kemudian kita masukkan lagi di sini 1. Kemudian kita masukkan in, kita masukkan siname. Kemudian kita masukkan di sini adalah www. Dan satu lagi kita masukkan untuk yang emailnya, siname. Kita masukkan mail. Oke, kalau sudah kita Ctrl O, enter, dan keluar. Nah, setelah itu kita restart dulu servisnya ya. Service bin 9 restart. Nah, pastikan jangan sampai ada yang error ya. Nah, kalau error nih berarti bermasalah. Oke, kita keluar karena konfigurasinya sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa coba ping ke dirinya sendiri ya, ke server sendiri dengan perintah ping kemudian lablinux.tk. Harusnya berhasil nih seperti ini. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, ini kita juga bisa lakukan ping ke server melalui klien. Nah, kliennya saya sudah buka di sini. Nah, jangan lupa pastikan IP address-nya disesuaikan. Pertama kita ping dulu ke server, alamatnya kan 10.10.10.1 ya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke lablinux.tk. Nah, sudah berhasil seperti ini. Atau kalau Anda mau gunakan www depannya bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita tes untuk mailnya. Oke, sudah berhasil. Nah, kalau kita lihat di sini ns lookup ya dari domain lablinux.tk itu alamatnya berapa? Yaitu alamatnya 10.10.10.1. Nah, ini nanti bisa kita gunakan kalau kita sudah install web servernya. Jadi kalau web server sudah kita install, di dalamnya kita sudah upload sebuah website, nah nanti dia bisa kita akses menggunakan browser. Tinggal kita ketikkan aja www.lablinux.tk seperti itu. Baik, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan untuk konfigurasi domain servernya. Nah, silahkan Anda lakukan hal yang sudah saya lakukan untuk absen. Seperti biasa, jika Anda sudah bisa ping ke servernya menggunakan alamat lablinux.tk atau menggunakan domain yang Anda ingin buat sendiri, silahkan. Kemudian juga kliennya juga harus sudah bisa ping juga ke server menggunakan alamat domain yang kita buat. Silahkan nanti di screenshot kirim ke grup sebagai absen nama dan NIM-nya. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.